Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Niputu Trisnanda. Dan tadi, Saudara, kita sedang berdialog dengan Adi Prayitno, Direktur dari Mas Adi. Masih terhubung dengan Kompas TV? Siap, Mbak. Ya, Mas Adi, kita lanjutkan tadi. Tadi ada kisi-kisi yang disampaikan, mungkin tidak hanya Nasdem saja yang akan menonaktifkan anggotanya. Ada informasi terbaru soal ini, siapa partai lain yang menonaktifkan kadernya? Ya, sangat mungkin Partai Amanat Nasional yang saya kira memang ada sejumlah kadernya yang disorot oleh publik. Publik kan juga menduga mungkin dalam hitungan tak lama lagi lah kira-kira begitu, kapan juga akan memberikan sikap yang terbuka. Ini tentu sebagai antisipasi bagaimana suara-suara publik secara perlahan kan sudah mulai didengarkan. Dalam kondisi semacam ini tentu aspirasi dan tuntutan publik itu adalah di atas segala-galanya. Jadi elit, partai politik, dan segala elit-elit kunci di negara ini ya memang harus menyesuaikan dan beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ini, terutama bagaimana tuntutan-tuntutan mereka dalam banyak hal terkait dengan kebijakan publik, kontroversi yang dilahirkan oleh kader-kader partai sebisa mungkin memang harus dihindari. Salah satunya adalah dengan cara menonaktifkan supaya hal-hal yang diinginkan oleh publik itu ya selesai dan tuntutannya sudah bisa dipenuhi. Kan saya kira di situ, Mbak, sebenarnya. Oke. Sebagai pengamat politik, Mas, ini kan yang kemudian menjadi masalah adalah kalau saya pakai istilah yang di media sosial, asbun. Bagaimana cara bersikap, komunikasi politik, ini kan jadi sorotan publik begitu. Mungkin kalau kita lihat begitu ya, anggota-anggota ini apakah dengan adanya Nasdem menonaktifkan kadernya, kemudian tadi yang Mas bilang begitu ya, ada kemungkinan bahwa nanti ada partai lain juga yang menonaktifkan kadernya. Apa yang kemudian harus dilakukan partai politik dalam hal ini, Mas? Terutama soal komunikasi publiknya. Ya, bagi saya secara prinsip partai itu harus mampu mengontrol bagaimana kader-kadernya yang saat ini menjadi pejabat publik. Supaya bicaranya itu terukur, supaya bicaranya itu tidak melukai perasaan publik. Disitulah pentingnya rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan secara ajak ya. Supaya siapapun yang dipersiapkan untuk menjadi pejabat publik adalah mereka yang saya kira secara eksplisit kemudian memiliki kapasitas, kompetensi, dan sensitivitas secara moral politik. Tentu tujuannya adalah kita tahu bahwa pejabat publik itu tujuannya adalah mendengarkan. Pejabat publik itu tujuannya adalah mengimplementasikan. Pejabat publik itu adalah menyerap bagaimana aspirasi-aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, bukan justru sebaliknya. Kalau ada kritik, ada protes dari publik kemudian dilawan dengan istilah-istilah yang cukup sarkastis. Itulah yang sebenarnya menjadi trigger bagaimana kemarahan publik itu kan berkembang cukup pesat sampai hingga saat ini. Artinya ini adalah menjadi trigger dan menjadi guidance sebenarnya bagi partai politik bagaimana di kemudian hari rekrutmen calon-calon pejabat publik, entah itu anggota dewan, entah itu menteri, entah itu misalnya calon-calon kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota, itu harus diperhitungkan secara maksimal. Yang dihitung itu bukan hanya soal potensi menangnya dalam politik elektoral, tapi yang paling penting adalah kalau dia terpilih, kalau dia menang sebagai pejabat publik, maka dia tampil sebagai sosok negarawan yang cukup ajak. Dia tampil sebagai perwakilan dari rakyat, dia tampil sebagai sosok atas nama rakyat dan betul-betul berjuang atas nama rakyat dan bukan atas nama kepentingan yang lainnya. Saya kira di situ. Nah, yang kedua secara prinsip bagi saya sebenarnya ya ini kan soal komunikasi publik ya. Kita harus pahami bahwa pejabat publik tujuannya adalah melayani. Tuan mereka itu adalah rakyat, tuan mereka itu adalah publik secara umum. Jangan dibalik-balik gitu ya. Karena ada kesan memang pejabat publik itu selalu mengesankan dirinya adalah sebagai tuan. Bahwa rakyat itu hanya sebatas objek. Sekarang tidak bisa itu. Karena publik semakin cerdas, semakin sadar bahwa yang menjadi tuan di atas segala-galanya itu adalah rakyat Indonesia. Publik itu adalah tuan dari para pejabat-pejabat publik. Jadi ini bagi saya adalah momentum sebenarnya untuk mengevaluasi secara total bagaimana rekrutmen calon-calon pejabat publik yang dimiliki oleh partai politik. Harus terukur, harus sesuai dengan nafas-nafas demokrasi, dan yang paling penting mencerminkan sikap kenegarawanan yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira di situ kuncinya, Mbak. Tuan adalah publik, tuan adalah rakyat. Jadi kalau pamer-pamer tas-tas branded, jalan ke luar negeri di media sosial sudah nggak seharusnya dilakukan berarti ya oleh pejabat-pejabat publik kita ya, Mas? Ya, saya kira sudah tak zaman semacam itu ya. Mestinya yang ditonjolkan oleh pejabat publik apa yang mereka sudah lakukan untuk rakyat. Misalnya soal kinerja, sudah seberapa banyak
regulasi dan undang-undang yang mereka sudah putuskan, terutama untuk kepentingan rakyat secara umum. Yang dipamerkan itu adalah soal bagaimana mereka itu serius di setiap pembicaraannya, rapat-rapat di DPR misalnya dengan mitra kerja, itu adalah bagaimana yang setiap mereka perjuangkan adalah kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok ataupun pribadi. Kan itu yang mestinya dipamerkan. Sudah nggak zaman sekarang yang branded-branded itu yang kemudian selalu diekspos. Itu bagi saya adalah model-model yang saya kira sudah mulai harus ditinggalkan karena pejabat publik bukan itunya yang mau dilihat. Yang ingin dilihat dari pejabat publik adalah bagaimana keberpihakannya kepada rakyat secara umum. Kakinya nyentuh ke tanah. Dia, sang pejabat publik itu harus mampu menyelami bagaimana dari sisi-sisi kehidupan yang dialami oleh masyarakat. Di tengah masyarakat yang kesulitan cari kerja, cari makan, terjadi PHK di mana-mana. Tapi pada saat yang bersamaan publik ini kan seakan-akan menutup mata dan tidak sensitif. Bahkan mereka itu mempertontonkan kehidupan yang cukup mewah gitu ya. Kan itu yang sebenarnya dalam banyak hal melukai publik, Mbak. Oleh karena itu bagi saya harus ada paradigm shift, ada perubahan paradigma yang mesti diubah. Apa paradigma yang mesti diubah? Yaitu soal pejabat publik bukan yang pamer-pamer yang semacam itu yang kemudian harus disampaikan kepada publik, ya branded-branded yang semacam itu. Yang perlu dipamerkan adalah apa yang sudah dilakukan oleh bangsa, dilakukan oleh para pejabat itu untuk kepentingan rakyat. Apa yang mereka lakukan untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bawah. Saya kira di situ, karena pejabat publik itu sebenarnya adalah pelayan dari rakyat. Pejabat publik itu adalah pelayan dari publik. Itu yang secara esensi harus dipahami, bukan logikanya dibalik bahwa sang pejabat itulah yang harus dilayani oleh rakyat. Itu adalah pikiran-pikiran yang keliru. Tuan dari dari kehidupan politik di Indonesia itu dalam negara demokrasi adalah rakyat, itu bukan elit dan bukan pejabat publik. Oke, berarti simpulan singkat begitu ya dari perbincangan kita tadi adalah bukan menunjukkan kekayaan, tapi menunjukkan kerja nyata untuk rakyat ya Mas. Tadi saat kita berbincang Mas, saya mendapatkan informasi terbaru bahwa DPP PAN sudah memutuskan untuk menonaktifkan Saudara Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan juga Saudara Surya Utama atau Uya Kuya sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN terhitung besok. Dengan adanya dua keputusan ini dari Nasdem dan juga dari PAN, apakah ini bisa setidaknya menurunkan tensi yang tinggi di masyarakat, Mas? Ya, bagi saya secara signifikan, ini kan dua partai ini sudah mulai mendengarkan tuntutan-tuntutan dan aspirasi dari publik ya. Itu yang saya kira menjadi penting. Artinya apa? Kalau kita mau jujur sebenarnya ada 4 anggota dewan yang sejak awal sebenarnya cukup disorot statement-statement dan perilakunya. Dan 4 anggota dewan ini per hari ini kita sudah dengarkan, sudah dinonaktifkan oleh partainya. Bagi saya semoga ini menjadi semacam jawaban yang sering ditunggu oleh publik dan publik sudah mendapatkan jawaban yang sesungguhnya. Sahroni, Nafa Urba, kemudian Eko, kemudian Uya Kuya itu selesai dan mereka sudah dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI. Itu artinya apa? Partai politik sudah memberikan sikap yang tegas. Partai politik secara terbuka mengevaluasi dirinya terkait dengan masukan-masukan yang terjadi di publik. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya trigger dari apa yang dilakukan oleh para demonstran, kelompok-kelompok aktivis selama ini adalah terhadap 4 anggota dewan ini Mbak yang dinilai tidak punya sensitivitas terkait dengan tuntutan-tuntutan yang selalu bermunculan dari bawah. Saya kira di situ konteksnya. Oke, partai politik sudah mencoba melakukan evaluasi. Ada juga yang sudah mengambil sikap, termasuk juga soal tunjangan 8 fraksi di DPR ini sudah sepakat bahwa kita evaluasi tunjangan DPR bahkan kalau memang harus dihentikan atau misalnya diubah begitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, sepakat untuk dibahas. Tapi pertanyaannya sekarang apa yang masyarakat bisa lakukan, Mas? Ya, kalau tuntutannya sudah dipenuhi, protes-protesnya sudah mulai didengarkan, ya saya kira memang kita tunggu bagaimana realisasinya. Karena kan ada juga yang mengatakan ini setelah nonaktif apa what's next, apakah dipecat atau di PAW namanya, pemberhentian antar waktu. Itu artinya anggota dewan yang dimaksud dinonaktifkan tadi bukan hanya dinonaktifkan, tapi posisinya bukan lagi sebagai anggota dewan, tapi diganti oleh kader-kader partai yang bersangkutan sebagai anggota dewan. Ini yang saya kira memang harus kita tunggu bagaimana progres di masa-masa yang akan datang. Yang kedua ya dari segi publik ya, kalau memang sudah tuntutannya
sudah dipenuhi, protes-protesnya sudah mulai didengarkan, ya tidak boleh tidak, kita harus memberikan apresiasi secara terbuka. Karena dalam banyak hal ya partai sudah mendengar, elit sudah mendengar apa yang sudah diinginkan oleh kita semua lah sebagai rakyat secara umum, supaya kader-kader mereka yang menimbulkan kontroversi, menimbulkan kegaduhan, tidak sensitif secara moral, tidak berpihak secara politik misalnya untuk kepentingan publik. Per hari ini ya kalau mau jujur ini sudah disanksi kan, apapun judulnya nonaktif itu dengan kata lain ya mereka sudah tak lagi menjadi bagian dari anggota dewan lah, kira-kira begitu, minimal posisinya sudah dinonaktifkan. Saya kira di situ, Mbak. Oke, ini juga bisa dikatakan sebagai pembelajaran juga untuk masyarakat betapa pentingnya pemilu? Ya, saya kira begitu. Ini juga menjadi momentum bagi rakyat, bagi pemilih kita semua untuk menjadi pemilih yang cerdas. Bahwa besok-besok kalau ada kompetisi politik, baik anggota dewan, baik pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, yang dipilih itu bukan karena gimmick, bukan hanya lip service, tapi harus dipilih bahwa yang dipilih itu adalah pejabat-pejabat publik yang memang keseharian hidupnya mampu menyelami apa yang dialami oleh rakyat. Saya kira di situ simpelnya. Pentingnya menjadi pemilih kritis, pentingnya menjadi publik yang harus sadar secara politik adalah memastikan bahwa calon-calon pejabat publik di negara kita adalah mereka yang keberpihakannya secara total kepada rakyat, keberpihakannya secara penuh untuk kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum. Saya kira di situ pentingnya kenapa politik itu harus menjadi keseharian dalam hidup kita sebagai warga negara biasa. Hanya sekedar untuk memastikan yang menjadi pemimpin, yang menjadi anggota dewan, yang menjadi gubernur, bupati, wali kota, termasuk juga yang menjadi presiden dan wakil presiden, adalah mereka yang betul-betul kedua kakinya itu nyentuh ke tanah dan mencerminkan kepentingan-kepentingan rakyat secara umum, bukan untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Saya kira di situ sebenarnya konteksnya, Mbak. Oke, baik. Mas Adi, jangan kemana-mana dulu, kita kasih jeda dulu sejenak. Poinnya, partai politik harus berbenah sejauh ini ya, kalau memang ada kadernya, anggotanya, calegnya yang kemudian melakukan kesalahan harus bisa bersikap tegas, masyarakat juga harus peduli sejak pemilu. Hal-hal yang lainnya, poin-poin lainnya nanti kita bahas usai jeda, Mas Adi.